Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Zana. Saya di sini sebagai moderator. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini yang beranggotakan Apifah Hidayati, saya sendiri Raudatul Jannah, Juhaul Munairoh, dan Mutmainatun Nufus. Di sini kami akan membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Di sini materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar indoor. Apa sih pengertian pengelolaan lingkungan belajar indoor? Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembapan udara. Sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia, seperti kita manusia. Dun dan Dun menyebutkan bahwa kondisi belajar atau lingkungan belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan penerimaan informasi bagi anak. Maksudnya adalah proses belajar, lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Juhaul Munairoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Juhaul Munairoh, NIM 1812624. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor, melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh saudari Raudatul Jannah. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan yang alami ini meliputi keadaan suhu dan kelembapan udara. Sedangkan lingkungan sosial ini dapat berwujud manusia, kayak langsung berinteraksi langsung sama manusia. Selanjutnya itu, kondisi belajar atau lingkungan belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan penerimaan konsentrasi bagi siswa. Jelas banget bahwa lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi konsentrasi agar siswa itu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lanjutnya itu, jadi intinya lingkungan belajar adalah lingkungan alami yang diciptakan oleh guru atau orang lain yang bisa menambah konsentrasi siswa dan pengetahuan secara efisien. Maka dapat kita pahami bahwa lingkungan belajar indoor adalah pengaturan dan penataan waktu, tempat, dan suasana belajar di gedung atau di kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Juhaul Munairoh. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Mutmainatun Nufus, NIM 1812625. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting indoor untuk KB. Penataan sarana merupakan salah satu faktor yang dapat membangun gambaran, perhatian, dan suasana pendidikan dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk menata sarana pembelajaran harus membutuhkan kemampuan, keterampilan, serta kepekaan mengenai kebutuhan anak didik anak usia dini dalam berbagai aspek perkembangan. Penataan sarana juga menjadi seni bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif yang mampu menantang, merangsang, dan mendorong anak didik untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan dalam penataan. Yang pertama, ada kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan anak didik. Penataan sarana bermain
Penataan sarana dalam ruang atau indoor tidak harus mewah, tetapi cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak didik. Kebutuhan dan perkembangan anak didik dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan secara umum, kelompok, atau individual. Yang kedua, ada tipe atau jenis program. Penataan sarana dalam ruang atau indoor harus memperhatikan tipe dan jenis program sesuai dengan kurikulum dan model pendidikan yang disepakati serta berbagai kebutuhan dan perkembangan anak didik. Penataan sarana bermain akan berbeda untuk berbagai kebutuhan program tersebut, seperti penataan sarana untuk pembelajaran sains, seni, matematika, studi sosial, dan bahasa. Yang ketiga ada keselamatan dan kenyamanan. Penataan sarana dalam ruang atau indoor juga harus memperhatikan faktor keselamatan, terutama dari segi pengaturan tempat. Faktor keselamatan anak didik ini sangat penting diperhatikan, mengingat anak usia dini sedang berada dalam masa kelebihan aktivitas atau sering kita sebut dengan sebutan overactivity, dan masa eksplorasi sehingga anak didik cenderung tidak mau diam dan senang menjelajahi dan mencoba berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada kelenturan. Penataan sarana dalam ruang atau indoor harus lentur atau fleksibel untuk ditukar, dipindah, dimodifikasi, atau diganti pada setiap periode tertentu. Nah, dasar pertimbangan ini untuk menyesuaikan dengan tema pembelajaran dan menghindari kebosanan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai. Saya Apipah Hidayati dengan NIM 1812613. Di sini saya akan membahas tentang setting belajar indoor untuk di TK. Menurut Kemendikbud, dalam pedoman perencanaan pengelolaan kelas di PAUD terkait syarat pengadaan dan penataan lingkungan belajar indoor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. Dan yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan, dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan main ditata dengan nilai-nilai keindahan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan belajar indoor di TK ialah yang pertama, susunan meja dan kursi anak dapat diubah-ubah. Jadi susunan meja pada di kelas itu harus diubah biar anak tuh merasa tidak jenuh gitu. Dan yang kedua, pada waktu mengikuti kegiatan anak-anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet. Jadi setiap hari atau setiap minggu gitu bisa tuh diubah, minggu ini di kursi, minggu depan di karpet gitu. Dan yang ketiga, ada penyediaan alat peraga harus disesuaikan dengan kegiatan akan dilaksanakan, jadi sesuaiin. Dan yang keempat, ada pengelompokan meja disesuaikan kebutuhan sehingga cukup ruang gerak bagi anak didik. Begitu pula dengan perabotan atau perlengkapan bahan peralatan yang akan dipergunakan juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kemampuan seperti tidak tajam, tidak runcing, tidak ada paku yang menonjol, kawat yang lepas, terus tidak mudah pecah, tidak mengandung racun, dan tidak menggunakan aliran listrik. Dan yang kedua, sesuai dengan kondisi anak. Maksudnya materi yang dipilih harus disesuaikan dengan minat, usia, dan kemampuan anak, seperti kualitas dan keawetan. Hendaknya alat yang dipergunakan di sekolah dapat tahan lama tetapi relatif murah, karena biasanya nilai-nilai itu banyak di sekolah itu banyak kebutuhan lain, jadi harus yang awet murah tapi juga awet ya. Dan cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.